Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari Tuan Studi Agroekoteknologi. Kali ini saya akan memaparkan 7 alat mekanisasi pertanian yang masih bersifat tradisional dan alat mekanisasi yang pertama yaitu pisau dan lawnmower. Jadi, pisau merupakan alat mekanisasi pertanian yang masih bersifat tradisional. Mungkin saat ini kita masih menggunakan pisau untuk membersihkan sebagian kecil rumput yang berada di sekitar tanaman kita. Namun, untuk jangkauan luas, kita tidak menggunakan pisau lagi karena kini ada lawnmower yang bisa membersihkan rumput yang ada di sekitar tanaman kita. Penggunaannya pun sangat mudah serta relatif mudah digunakan. Tapi penggunanya kita harus berhati-hati ya agar kecelakaan kerja itu tidak terjadi. Ada kerbau dan traktor. Nah, waktu dulu para petani masih menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah mereka. Namun, seiring perkembangan zaman, kebutuhan kita semakin meningkat, pertambahan penduduk juga semakin banyak dari tiap tahunnya, maka kerbau bukan lagi solusi untuk membajak sawah kita. Sekarang sudah ada traktor untuk memudahkan para petani membajak sawah mereka. Penggunaan traktor ini juga terbilang mudah dan tidak sulit. Yang penting kita pelajari dahulu sebelum menggunakannya. Kelebihan dari traktor ini adalah pertama, bisa menjangkau wilayah yang lebih luas ketimbang kita menggunakan tenaga hewan. Kedua, penggunaannya juga tidak terlalu rumit. Ketiga, kita tidak membutuhkan tenaga yang banyak untuk menggerakkan atau menggunakan alat ini. Mekanisasi pertanian yang ketiga, ada sprayer dan gembor. Jadi sebelum kita mengolah sprayer, para petani masih menggunakan gembor untuk menyirami tanaman mereka. Entah itu dari awal pembibitan ataupun proses perawatan hingga sebelum proses pemanenan. Gembor seperti teko yang biasa kita lihat. Kalau sampai saat ini kita masih bisa temukan gembor dengan berbahan plastik ataupun berbahan besi. Namun, para petani sudah sangat tidak menggunakan lagi gembor ini untuk menyirami tanaman mereka, apalagi dalam jangkauan yang sangat luas. Namun, sekarang para petani menggunakan sprayer untuk menyirami tanaman mereka. Penggunaan sprayer ini bukan hanya untuk pemberian nutrisi pada tanaman atau pemberian air pada tanaman, melainkan sprayer ini juga bisa kita gunakan pada saat kita ingin membunuh gulma menggunakan racun atau pestisida. Penggunaan sprayer ini sangat mudah karena cukup kita isi tabungnya, kemudian kita menggunakannya atau menggendongnya seperti kita menggunakan tas ransel. Alat mekanisasi pertanian yang keempat, ada sepeda dan motor taksi. Jadi, waktu dulu kita masih menggunakan sepeda untuk mengangkut hasil pertanian kita. Namun sekarang kita tidak menggunakan sepeda lagi. Sekarang kita menggunakan motor taksi untuk mengangkut hasil pertanian kita. Kelebihan dari penggunaan motor taksi ini adalah karena kita bisa mengangkut dalam jumlah yang lebih besar daripada penggunaan sepeda. Kedua, penggunaan motor taksi ini sangat mudah seperti kita menggunakan motor pada umumnya. Dan yang ketiga, penggunaan motor taksi ini sangat efisien bila jalur atau arena yang akan kita tuju jalanannya sangat sempit ataupun tidak bisa dilewati oleh kendaraan yang beroda 4. Motor taksi ini juga digunakan oleh para petani sawit untuk mengangkut buah sawit ketika proses pemanenan. Yang kelima, ada combine untuk alat mekanisasi pertanian yang modern. Jadi sebelum kita mengenal combine, kita masih menggunakan
alat tradisional untuk memisahkan antara padi dan batang padi. Para petani menggunakan alat yang mereka buat yang pada umumnya terbuat dari kayu yang mereka susun atau mereka buat sedemikian rupa yang menyerupai segitiga sama kaki. Nah, namun sekarang kita sudah tidak menggunakan itu lagi karena sudah ada combine yang penggunaannya jauh lebih efisien daripada perontok padi yang seperti itu. Kelebihan dari combine yang pertama, kita tidak membutuhkan tenaga yang lebih besar atau orang yang banyak. Kedua, combine ini sangat efisien untuk menjangkau pemanenan padi yang sangat luas. Keenam, ada pompa air dan RJIT. Jadi RJ itu adalah singkatan dari rehabilitas irigasi jaringan tersier. Nah, sebelum petani mengenal RJIT, mereka masih menggunakan pompa air untuk mengairi persawahan mereka. Bahkan sebelum petani mengenal pompa air, para petani masih menggunakan atau memanfaatkan air yang mengalir di dekat persawahan mereka. Jadi sangat tidak memungkinkan jika perlakuan tersebut masih kita gunakan dengan keadaan seperti ini. Karena perkembangan teknologi, maka sudah tercipta RJIT ini. Dan RJIT ini sudah banyak digunakan oleh para petani. Alhasil, mereka sangat puas karena mereka bisa mengatur jumlah air yang akan masuk di persawahan mereka. Penggunaan RJIT ini bisa digunakan oleh para petani dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang banyak. Bisa dikatakan kita tidak hanya dapat mengairi persawahan kita sendiri, namun kita juga bisa berbagi air dengan para petani lainnya untuk mengairi persawahan kita. Alat mengkasih pertanian yang ketujuh, ada cangkul dan kultivator. Jadi untuk menggeburkan tanah kita atau para petani menggeburkan tanah mereka masih menggunakan cangkul untuk menggeburkan sebelum proses penanaman tanaman. Namun untuk jangkauan yang lebih luas, para petani sudah tidak menggunakan cangkul lagi. Ya, meskipun kita masih menggunakan atau kita masih menemukan para petani menggunakan cangkul untuk menggeburkan tanah mereka. Nah, sekarang sudah ada kultivator, adalah alat mesin yang digunakan untuk menggeburkan tanah. Jadi ada beberapa tahap kita saat pengolahan tanah. Nah, untuk penggeburnya ada nama alat kultivator ini. Penggunaannya juga menyerupai seperti traktor pada umumnya. Kultivator ini sangat bermanfaat bagi para petani yang menanam tanaman dengan menggunakan bedengan. Jadi kita sudah tidak repot-repot lagi untuk mencangkul bedengan kita dengan waktu yang sangat lama, karena sudah ada kultivator memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Saya Nur Hidayah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.